Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Desriani dari kelas C123 dengan NPM 30123008, Prodi S1 Hukum Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Al-Mawani min Ma'rifatullah. Al-Mawani min Ma'rifatullah itu adalah hal yang merujuk kepada penghalang-penghalang yang menghambat seseorang dalam mengenal dan memahami Allah. Dalam konteks ini terdapat dua kategori utama penghalang yang sering dibahas. Yang pertama ada maradus syahwat atau penyakit hati. Penyakit hati ini berkaitan dengan nafsu dan kesenangan duniawi yang dapat mengalihkan perhatian seseorang dari pencarian spiritual dan pemahaman tentang Allah. Beberapa contoh penyakit hati ini meliputi ada al-fisku atau kefasikan. Kefasikan ini merupakan perilaku melanggar perintah Allah dan terjerumus ke dalam maksiat, sehingga hati tertutup dari kebenaran. Kefasikan ini terdapat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Dan selanjutnya ada al-kibru atau kesombongan. Sikap sombong ini yang membuat seseorang menolak kebenaran dan keyakinan orang lain. Dalam kesombongan ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. Lalu selanjutnya ada az-zulmu atau kezaliman. Kezaliman ini melampaui batas atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, termasuk kemusyrikan yang dianggap sebagai kezaliman besar. Terdapat dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Dan selanjutnya ada al-kazibu atau dusta, perilaku berbohong yang dapat menjebak seseorang ke dalam dosa. Lalu selanjutnya ada al-kazibu atau dusta, perilaku berbohong yang dapat menjebak seseorang ke dalam dosa. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 9 sampai ayat 10. Dan selanjutnya ada al-ma'asbi atau kemaksiatan, yang tindakan ini yang melanggar perintah Allah yang berlawanan dengan ketaatan. Kemaksiatan ini terdapat dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Dan yang kedua ada maradus syubhat atau keraguan. Penghalang ini berkaitan dengan keraguan dan pemahaman dalam memahami ajaran agama. Beberapa contoh termasuk ada al-zahlu atau kebohongan, ketidakmauan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, baik yang tersurat dalam Al-Quran maupun yang tersirat di alam semesta. Al-zahlu ini terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 39. Dan selanjutnya ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Ketidakpastian dalam keyakinan yang dapat menghalangi seseorang untuk mengenal Allah secara benar. Keraguan-raguan ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 143. Dan yang terakhir ada al-inhiraf atau penyimpangan. Menyimpang dari petunjuk Allah karena mengikuti hawa nafsu atau akal pikiran sendiri. Dan selanjutnya ada al-inhiraf atau penyimpangan. Menyimpang dari petunjuk Allah karena mengikuti hawa nafsu atau akal pikiran sendiri. Penyimpangan ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13. Dan yang terakhir ada al-ghaflah atau kelalaian. Ketidakpedulian terhadap ajaran agama sehingga lalai dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah. Terdapat Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari penghalang-penghalang ini menunjukkan bahwa untuk mengenal Allah dengan lebih baik, seseorang perlu mengatasi penyakit hati dan keraguan yang ada dalam diri. Proses ini memerlukan kesungguhan untuk membersihkan hati dari nafsu dan kesenangan duniawi, serta meningkatkan pengetahuan melalui pemikiran kritis terhadap ajaran agama. Dengan menghilangkan penghalang-penghalang tersebut, individu dapat lebih dekat kepada Allah dan memahami hakikat keesaannya. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sedikit kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.